Baik, saya ucapkan selamat bergabung lagi bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru masuk, baru join di dalam Zoom ini. Selamat datang sekali lagi di dalam pertemuan berseri menyelami hidup doa. Baik, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Pada malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kita ada Romo Patris, Romo Palen, dan Frater Teres bersama dengan kita. Selamat malam, Romo dan Frater. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, hari ini kita akan mendengarkan pengajaran mengenai fondasi hidup doa menurut Santa Teresa Avila. Ini akan dibawakan oleh Romo Patris. Kemudian kita akan melanjutkan dengan praktek doa Yesus yang akan dipandu oleh Frater Teres. Jika nanti ada pertanyaan untuk materi pengajaran maupun ada pertanyaan tentang praktek doa Yesus, boleh nanti dituliskan di dalam kolom chat. Kita akan bahas pada waktu sesi tanya jawab. Baik. Kami persilakan Romo Patris untuk memberikan pengajaran pada malam hari ini. Silakan Romo. Ya, baik. Mungkin perlu ditampilkan Kak Inge atau bagaimana? Baik, Romo, sudah Pak Petrus tampilkan. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya boleh mendapat kesempatan juga untuk men-sharing sedikit tentang materi fondasi hidup doa. Sebetulnya teks ini mau mengungkapkan tentang syarat dari hidup doa. Jadi ada 3 syarat yang nanti kita bahas selanjutnya, tapi malam hari ini hanya satu aja. Satu fondasi hidup doa yang kita bahas. Ya memang banyak waktunya, nggak bisa panjang ya, bukan offline. Tapi saya berharap poin-poin yang akan kita renungkan bersama bisa membantu kita untuk memperdalam hidup doa kita. Ya, fondasi hidup doa. Saya sungguh percaya bahwa hidup doa itu merupakan dasar bagi iman Katolik kita. Apalagi kita sebagai KTM, doa itu salah satu spiritualitas kita. Bahkan bukan hanya doa, tapi kontemplasi. Artinya doanya itu mendalam, bukan hafalan. Yang memberikan kepada kami buku ini, ya, persahabatan dengan Yesus itu refleksi dari seorang Romo C.D. Marcelino Iragui. Ya. Sebetulnya panduannya itu ada pada tulisan Santa Teresa Avila, tapi ada kutipan juga dari Alkitab. Setelah saya baca, saya kira buku ini bagus. Maka saya percaya bahwa buku ini juga menjadi panduan yang baik untuk kita, apalagi awam, sangat sederhana dan bisa dipahami dengan baik. Baik, sekedar ilustrasi pendek, kita melihat bahwa ini pasti membutuhkan fondasi yang kuat. Tujuannya supaya bertahan dan bangunan itu bisa aman selanjutnya. Demikian juga dengan hidup doa. Doa dapat berkembang bila memiliki fondasi yang jelas dalam hidup kita sebagai orang Kristiani. Nah, pertanyaannya apa aja fondasi dari hidup doa itu? Atau syarat agar kita bertumbuh dalam hidup doa? Ada 3. Pertama adalah cinta kasih. Yang kedua adalah kelepasan. Dan ketiga adalah kerendahan hati. Jadi ketiga syarat ini membantu kita untuk bertumbuh sebagai orang Kristiani atau bertumbuh sebagai seorang kontemplatif. Kita tahu doa adalah relasi yang erat dengan Tuhan yang membawa pada persatuan cinta kasih. Jadi dengan doa yang intens, kita sebetulnya dibawa untuk dekat dengan Tuhan, merasakan Yesus secara pribadi. Berikutnya kita melihat kasih adalah persahabatan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan oleh penulis ini, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
teks ini juga direfleksi oleh Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas menjelaskan begini, kasih merupakan persahabatan antara Allah dan manusia yang dibangun melalui percakapan dengan Dia atau dialog dengan Tuhan Yesus. Dikatakan juga bahwa hal ini dilakukan saat ini, sekarang ini, dan disempurnakan pada hidup kekal. Mungkin rumusan ini kalau orang yang suka berdoa, punya pengalaman doa, dia akan bisa paham dengan baik. Jadi ketika saya renungkan kata saat ini, sekarang ini, itu berarti apa? Ketika orang berdoa itu Allah hadir. Bukankah Yesus pernah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia hadir di situ. Nah, inilah sebetulnya kenapa kita tidak perlu takut sebagai orang Kristiani. Karena Tuhan itu sebetulnya ada bersama dengan kita. Baik, yang berikutnya kita lihat refleksi dari Santa Teresia Avila. Santa Teresia Avila mengedepankan hidup doa dalam arti doa batin. Ya, banyak doa vokal juga, tetapi dia menekankan juga pada poin ini doa batin. Apa sih doa batin itu? Persahabatan dengan Allah atau percakapan dari hati ke hati antara seseorang dengan Tuhan yang dicintainya. Kalau percakapan dengan orang yang dicintainya itu kan kadang melampaui ruang dan waktu, kadang menghabiskan banyak waktu, nggak terasa. Coba kita bersahabat dengan orang yang kita tidak sukai, tidak cintai, bila perlu ya cepat-cepat gitu. Tapi kalau kita bersahabat dengan Yesus yang kita rasakan tadi, saat ini, sekarang ini, maka persahabatan itu menjadi menarik, punya daya mendalam, dan memiliki daya ubah. Ini adalah satu tulisan Santa Teresia Avila ya. Sebetulnya sekaligus kerinduannya dia. Dia berkata begini, saya tidak mengerti mengapa seluruh dunia itu tidak berusaha keras mendekati Dikau ya Allahku dalam persahabatan yang erat ini. Jadi semacam kerinduan Teresia sekaligus kesaksian Teresia bahwa sebetulnya orang yang bersahabat dengan Allah itu, dekat dengan Allah itu, sebetulnya dia tinggal dalam persahabatan. Nah, sahabat itu kan orang yang paling dekat. Nah, kerinduan Santa Teresia ini agar semua orang mengenal Kristus secara pribadi. Itu dari buku lain saya ambil ya. Jadi kerinduan Teresia ini mengenal. Kata mengenal itu berarti apa? Memasuki relasi pribadi dengan Tuhan. Mengenal itu berarti apa juga? Tahu isi hati Allah. Wow, ini kan kalimat menurut saya yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita tahu isi hati Allah, berarti apapun yang kita minta, apapun yang kita rindukan, kita tahu, kita kenal bahwa Allah pasti memberikannya. Jadi ini kata mengenal. Allah tahu siapa kita juga tahu siapa Allah. Allah kenal kita juga kenal siapa Allah itu. Nah, dari kalimat ini semua ingin dikatakan bahwa kekuatan kasih memiliki daya ubah. Jadi orang kalau digerakkan oleh kasih, pasti dia memiliki daya ubah. Ya. Baik, berikutnya. Doa dan kasih. Doa dan kasih ibarat dua sisi mata uang yang berharga. Saya kira kata dua sisi mata uang ini berharga. Kalau cuma satu sisi, uang itu nggak ada nilainya gitu. Nah, saya kira perbandingan ini sederhana tapi mengena. Tetapi uang itu bermakna ketika memiliki dua sisi itu. Nah, melalui ibarat ini kita diingatkan, doa dan kasih itu berjalan bersama, nggak bisa milih salah satu. Jadi dua hal yang punya keterkaitan yang kuat. Dikatakan, orang yang berdoa karena kasih kepada Tuhan.
Ya, jadi orang yang berdoa itu karena digerakkan oleh kasih. Karena ada kasih Tuhan dalam dirinya. Nah, orang yang bertumbuh dalam kasih karena dia berdoa dengan benar. Nah, saya kira kalimat ini kuat ya. Dua hubungan yang saya kira sangat kuat dan saling uh, berhubungan satu terhadap yang lain. Jadi nggak bisa milih salah satu. Orang kalau berdoa dengan benar pasti memiliki kasih yang besar. Orang punya kasih yang besar pasti memiliki semangat doa. Nah, dalam satu buku Teresia itu mengatakan begini ya. Orang kalau dijiwai kasih Tuhan, dia tidak perlu diatur lagi gitu. Jadi dia mengalir aja. Nah, ini kan konteksnya kan tulisan untuk para biara bakti ya. Di tempat lain dia kata kalau orang memiliki kasih Tuhan, sebetulnya ya orang berjalan mengikuti doa, kegiatan bersama itu sebagai nafas hidupnya, nggak perlu diperintah gitu ya. Mungkin bagi pemula perlu, tapi bagi orang yang sudah berkembang itu dengan sendirinya berjalan. Baik, baik kasih maupun doa, keduanya adalah karya Roh Kudus. Kita tahu kasih itu adalah buah Roh Kudus. Kita tahu juga orang bisa berdoa itu karena gerakan Roh Kudus. Maka kalau orang malas berdoa, itu berarti kurang Roh Kudus dalam dirinya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Maka spiritualitas kita saya kira pendiri sudah gariskan ya, kontemplasi dan hidup dalam roh. Roh Kudus yang menuntun orang untuk setia dalam doa. Dari awal hidupnya sampai persatuan dengan Tuhan. Maka dikatakan oleh surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 26. Itu secara ringkas saja dikatakan, Roh Kudus mengajar kita untuk berdoa. Saya kira jelas ya di sini. Roh Kudus yang menggerakkan, mengajarkan kita berdoa. Baik, selanjutnya itu doa dan kasih. Selanjutnya kita lihat di sini secara ringkas ulasan mengenai kasih. Ya. Saya kutip dari Markus pasal 10 ayat 30 dan 31. Kasih adalah hukum utama yang diajarkan oleh Kristus. Ya. Dalam Markus itu dikatakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap hati, segenap budi, jiwa, dan seluruh kekuatan. Coba kita perhatikan ringkasan kalimat ini ya. Jadi Tuhan mengajarkan hukum pokok, hukum utama. Saya kira inilah nilai yang paling menjadi tolok ukur bagi seorang Kristiani, apalagi kita sebagai seorang Karmelit ya. Nah, Anda lihat di sana ada beberapa unsur yang ada dalam pribadi manusia. Mengasihi dengan akal budi. Artinya sebagai orang yang mengikuti Tuhan, kita mengerahkan akal budi ini untuk belajar supaya kita bisa mengenal siapa Yesus, bisa menjelaskan siapa Yesus, maka digunakan akal budi. Lalu tidak cukup akal budi aja, perlu hati. Kata Santo Thomas Aquinas, di mana kita bertemu Tuhan? Di dalam hati kita. Maka hati yang dipenuhi kasih Tuhan pasti akan keluar buah roh. Lalu jiwa. Jiwa itu kan spirit, ya artinya gelora, semangat. Maka orang yang hidup doanya bagus pasti memiliki semangat, menggerakkan, memotivasi. Ya, saya kira apa yang dibuat oleh Romo Valen ini ya suatu kerinduan, cetusan hatinya ya saya berharap itu mengalir dari jiwa yang dipenuhi roh sehingga dia mengajak orang lain untuk berdoa. Bukan hanya berdoa tapi ada sedikit ilmu. Sehingga orang kalau hanya berdoa saja tanpa sebuah refleksi pengetahuan, kalau kita belajar, kalau kita punya hati, punya jiwa, punya kekuatan lain itu diajarkan oleh Tuhan. Ya. Maka kalau demikian, kasih itu menjadi pusat hidup kita. Motornya itu adalah kasih. Berikutnya, ya, Santa Teresia berkata begini, jika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat mengasihi sesama. Saya kira itu refleksi dari atas tadi. Nah, kodrat manusia itu kan cenderung pada kejahatan. Maka kita perlu berakar pada kasih Allah. Nah, Yesus sudah tahu kenapa dia mengajarkan itu. Karena dia tahu benar bahwa manusia itu lemah.
maka diajarkan pedoman yang jelas supaya kita juga memiliki penghayatan dan refleksi serta pengajaran yang jelas tentang kasih itu. Bagus apa yang dikatakan oleh Paulus di sana, ya. Paulus mengatakan begini, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Ya. Dan juga dalam Yohanes 15, 11 sampai 12. Perintah Yesus supaya kita hidup saling mengasihi. Saya kira ini kutipan dari Santo Paulus. Baik, itu saya kira refleksi singkat mengenai kasih. Saya kira poin ini sangat padat apa yang dikatakan Yesus, juga Santo Paulus dan Santa Teresia Avila. Lalu berikutnya, mari kita bedakan cinta kasih dan kasih nafsu. Saya terus terang, ya baru, tapi cara merumuskan menurut saya ini hal yang baru. Kita bedakan di sini, ya. Cinta kasih. Cinta kasih itu adalah buah dari Roh Kudus yang mengalir dalam diri kita. Galatia 5, 22 sampai 23. Apa saja sih cinta kasih itu? Buah roh itu apa aja? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan. Ya, dan lain-lain, nanti bisa baca sendiri dalam Galatia itu, ya. Nah, saya kira ini yang menjadi tolok ukur bagi orang yang memiliki cinta kasih. Harus ada buah roh itu dalam dirinya. Nah, kita lihat di sini beberapa poin, ya. Cinta kasih yang nafsu, ya. Saya itu juga baru tahu di sini, ya. Saya kira berterima kasih juga untuk refleksi ini. Mungkin kita berpikir selama ini nafsu itu, ya, nafsu makan, nafsu seks gitu, ya, nafsu bekerja. Tapi kita lihat refleksi lain di sini, ya. Kasih nafsu. Kasih nafsu itu ada beberapa poin aja, saya tidak ambil semua, karena waktunya juga nggak cukup. Kasih nafsu itu buah dari sifat manusia yang cenderung berdosa. Nafsu yang dimaksud ialah hasrat tidak teratur dalam diri manusia. Ya. Cinta nafsu. Ya, satu, mementingkan diri sendiri. Pokoknya orang yang memiliki cinta ini. Yang penting dirinya gitu loh, egonya. Ya. Apa yang dia lakukan itu untuk dirinya dan mengharapkan supaya ada balasan. Nah, itu cinta nafsu. Lalu cinta kasih apa? Pemberian diri, ya, pemberani, penuh kasih. Ya, ini diambil contoh tentang orang Samaria yang murah hati itu, ya, yang membantu orang yang sulit. Dalam Lukas 10, 2, 9, 3, 7. Lalu yang kedua, cinta nafsu itu cinta yang mengalir dalam semangat kesombongan dan selalu mencari tempat terhormat seperti orang-orang Farisi. Sombong itu berarti dia mengira bahwa memiliki sesuatu, sementara faktanya sebetulnya tidak memiliki sesuatu. Nah, Anda ingat kenapa Yesus mengkritik orang Farisi, ahli Taurat? Karena mereka jago bicara, tapi nggak melakukan gitu. Nah, ini kita diingatkan kembali, semoga dalam grup ini nggak ada yang memiliki cinta ini. Ya, kalau nggak ada, puji Tuhan, ya minimal kalau kita tahu kita bisa membagikan ke orang lain, mengajar orang lain. Lalu cinta kasih apa? Cinta kasih itu mendahulukan orang lain dan melayani seperti Yesus yang membasuh kaki para murid. Yohanes 13. Kita ingat ini pada Kamis Putih, ya. Injil ini dipakai di mana dikatakan di situ Yesus sebagai teladan yang sangat rendah hati, penuh kasih, ya, membasuh kaki para murid. Yang dalam budaya Yahudi itu nggak boleh guru tabib itu basuh kaki murid, itu nggak ada aturannya. Tapi Yesus melakukan itu. Gitu. Nah, ini kita lihat. Itu yang membuka mata banyak orang saat itu. Ajaran ini berbeda dari budaya dan tradisi itu. Lalu berikutnya, cinta nafsu itu berarti apa? Sikap negatif terhadap orang lain. Ya. Jadi orang yang suka negatif, pikiran jorok, kotor kepada orang lain, ya bertobatlah biar dia bisa memiliki kasih Tuhan. Ya. Ia mementingkan dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain. Ya. Sementara cinta kasih memiliki karakter kreatif, memberi semangat pada orang lain, dan menggunakan bakat-bakat yang diberikan oleh Tuhan.
Lalu keenam, cinta nafsu itu mengalir juga dalam semangat penuh dendam dan menyimpan kesalahan. Dia juga mudah terluka dan mudah melukai. Santa Teresia menulis begini untuk orang yang seperti ini. Jika salah seorang di antara kamu mau marah kepada yang lain dengan kata-kata kasar, hal itu harus segera diselesaikan dan harus sungguh-sungguh berdoa. Ya, ini kata sungguh-sungguh itu berarti apa? Banyak waktu berdoa untuk orang itu yang dilukai dan disakiti. Dan doa juga untuk kita sendiri supaya kuat menghadapi. Nah, ini memang nggak mudah. Lebih lanjut dia menulis, ya, berserulah dengan keras kepada yang mulia dan cobalah membereskan segala sesuatunya. Itu ditulis dalam buku Jalan Kesempurnaan. Nah, saya kira Anda perhatikan tingkatannya di situ. Kalau sungguh-sungguh berdoa aja nggak cukup. Keras lagi kamu berseru kepada Allah. Supaya Allah menurunkan rahmat dan melululantahkan dendam itu. Wah, ini kita kalau refleksi lebih jauh tulisan orang kudus ini luar biasa mendalam, ya, dan sangat membantu kehidupan kita. Baik, yang berikutnya, cinta nafsu itu menimbulkan perpecahan. Ya. Sementara cinta kasih itu kuasa yang dapat mempersatukan. Ya. Dia ibarat batu penjuru dari semua komunitas. Jadi kita lihat di situ. Jadi cinta kasih itu mempersatukan. Saya bertanya, apakah dalam diri kita memiliki semangat kesatuan itu? Karena ini dalam konteks biara, Santa Teresia menghimbau para suster. Saya kira kita juga dalam konteks komunitas bisa diterapkan. Dikatakan begini oleh Teresia, di rumah ini, maksudnya di komunitas, di biara, semua orang harus bersahabat, saling mengasihi, senang kepada yang lain, dan saling menolong. Nah, para saudara dan saudariku, mungkin kalau dalam konteks komunitas kita bisa berkata begini, di komunitas KTM ini, kita semua adalah orang yang harus bersahabat, gitu loh. Harus loh hukumnya ini. Ya, harus, itu berarti tidak boleh tidak, gitu. Karena sebagai komunitas kita kan satu keluarga. Ya, seringkali ini sebagai rumusan yang bagus saja, tapi dalam prakteknya tidak. Nah, saya berharap dengan kita belajar dan berdoa adalah dua sisi yang sangat bagus yang kita bangunkan. Satu pihak kita ngerti konsepnya, di pihak lain kita berdoa supaya kita dimampukan untuk menghayati teori itu. Ya, saya kira ini dua hal yang saling terkait. Ngajar juga ada sedikit, tapi juga doa. Dan tambah lagi kalau nggak jelas tanya jawab. Ya. Baik, sebagai simpulan ingin saya katakan begini, ya, pengalaman cinta kasih dengan Tuhan Yesus membuat seseorang itu teguh, kuat, dan suka berdoa dan mengalahkan nafsu-nafsu tak teratur dalam dirinya. Bapak Ibu, para saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira ini satu dua pemikiran yang ingin saya bagikan. Memang masih panjang di buku ini dan mungkin juga tidak semua saya kutip karena waktu kita terbatas. Nah, saya berharap kalau Anda ingin mendalami lebih, belilah buku, baca. Saya kira ini menjadi panduan bagi kita. Memang bukan satu-satunya, tapi rambu-rambu ini bagus membantu kita supaya kita bisa memiliki kejelasan dalam berpikir sehingga refleksi kita juga menjadi tajam. Dan penghayatan doa kita juga bukan hanya teori, tetapi sebuah nafas kehidupan. Ya, semoga fondasi doa kita nomor pertama itu cinta kasih, memiliki semangat yang kuat dan pengaruh yang kuat dalam diri kita, sehingga kita bisa berdoa dengan baik karena kasih Allah mengalir dalam diri kita. Saya kira itu saja, Tuhan memberkati kita semua. Romo, ini ada satu pertanyaan lewat Japri. Romo, kita kan membangun fondasi hidup doa melalui cinta kasih ini dan kita mau bertumbuh di dalamnya. Namun seringkali muncul hambatan atau halangan. Bagaimana caranya agar fondasi cinta kasih ini terbangun kokoh? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Gimana agar stabil ya membangun, tapi ada hambatan ya.
Saya kira memang itulah seninya. Pertama-tama kita harus pegang prinsipnya bahwa kita tetap berdoa, tetap menghayati cinta kasih. Nah, pelajaran ini kan supaya mengerti konsepnya. Kalau mengerti konsepnya itu berarti selalu diingat, boleh dikatakan dihafal lah kayak gitu ya. Nah, kalau kita mengingat terus, hafal terus, saya kira ya, adalah hambatan, tapi tidak membuat kita jatuh lebih jauh atau buyar begitu ya. Saya kira hambatan tuh pasti ada, tetapi kalau kita selalu ingatnya, hafalnya, pasti selalu melekat di pikiran kita atau tertulis di hati kita. Yang kedua, kita melihat gini, hambatan itu sebetul ujian ya. Ujian tantangan untuk pemurnian cinta kita, pemurnian doa kita. Misalnya aja, ya kita punya komitmen untuk kegiatan ini, jamnya udah ada. Ya, gimana kita membuat komitmen itu bisa dijalankan. Nah, saya kira itu pertama. Yang kedua, kita meminjam istilah Paulus bahwa rahmat itu cukup masing-masing kita. Maka nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Kalau kita memulai berdoa dengan baik, berpasrah dengan baik, kita menerima kelemahan kita juga, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai kurban, sebagai perjuangan kita, ada rahmatnya gitu. Nah, sharing kecil saja. Kami ini terutama saya juga dulu nggak langsung doa begitu, atau misalnya setiap kali doa itu nggak langsung in. Tapi saya selalu ingat, oh ajarannya begini, harus berusaha. Seperti Frate Teres tadi, ketika mulai ngelantur lagi, kita ingat lagi, Yesus kembali lagi. Nah itu. Nah lama-lama tantangan itu akan kalah sendiri, kabur sendiri gitu. Nah saya pikir itu. Jadi rahmat itu menguatkan kehendak. Rahmat Allah itu memampukan kita mengangkat kelemahan kita. Ya mudah-mudahan jelas jawaban ini. Baik, terima kasih Romo penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk untuk Frater Teres berkaitan dengan doa Yesus. Frater, saya sudah mempraktikkan doa Yesus cukup lama, kurang lebih 7 tahun. Namun sampai saat ini belum pernah merasakan yang namanya masuk kontemplasi. Malah yang ada gangguan-gangguan semakin hebat sehingga sulit untuk fokus. Apakah ini merupakan sebuah kemunduran? Silakan, Frater. Ada dua hal yang harus dilihat, apakah itu kemunduran atau kemajuan, atau masih dalam tahap perjuangan. Perjuangannya harus kita lalui. Yang pertama, bagaimana kita melihat, ya, baik kita melihat apakah hambatan ataupun gangguan itu dari perjuangan hidup rohani kita. Ya, hidup rohani kita bagaimana? Apakah ada hal-hal yang kiranya menghalangi hidup doa batin kita? Kalau tidak ada dan masih ada gangguan-gangguan itu, nah inilah yang dinamakan proses pemurnian dalam doa. Ya, proses pemurnian yang harus kita hadapi, tidak boleh yang dihindari. Ya, tidak maupun kita mengalami gangguan, tidak dapat konsentrasi, lalu ada gangguan di pikiran, di perasaan kita. Nah, itu memang proses yang harus kita lalui, tapi juga harus diperjuangkan di luar hidup doa kita untuk kita refleksikan. Kiranya kalau itu mengganggunya terus-menerus, kita harus lihat apakah itu dari kehidupan kita sehari-hari, adakah luka batin yang belum selesai, adakah juga sisi gelap yang belum selesai, ataukah adakah kelemahan-kelemahan yang juga belum kita proses, sehingga itu juga bisa mengganggu hidup doa kita. Kontemplasi itu bukan artinya kita usahakan, itu adalah rahmat, karunia yang Tuhan bagikan ketika kita sudah siap untuk menerima itu. Dalam meditasi doa Yesus itu dinamakan kontemplasi permulaan atau awal, untuk menuju kepada kontemplasi yang murni, yang hening. Ya, kontemplasinya ada dua sisi.
Yang pertama kontemplasi cinta kasih. Ya, kalau cirinya kontemplasi cinta kasih ini ketika ada pandangan kasih yang kita terima, ketika batin kita, hati kita hening terarah kepada Tuhan, tapi pikiran perasaan masih jalan sendiri, memikirkan, gelisah, tidak dapat tenang ketika hati sudah hening, hati sudah terarah kepada Tuhan. Ya, masih memikirkan, mau berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan hati. Nah, itu kenyataannya yang pertama. Itu ada kontemplasi pandangan kasih. Yang kedua, kontemplasi keterpusatan, ya. Keterpusatan di sini masih awal, belum yang dikatakan oleh Santa Teresia, ya, doa keterpusatan itu. Nah, di sini pikiran sudah mulai tenang. Ya, kalau tadi hati sudah tenang, tapi sekarang pikiran mulai tenang, perasaan mulai tenang, ya, tapi belum sampai pada kontemplatif yang hening. Nah, di situ masih, kenapa? Karena masih kita usahakan. Saya yang masih terus berusaha, maka saya masih ada latihan dari saya, meditasi itu masih itu usaha dari saya yang diganjari oleh Tuhan dengan kontemplasi permulaan ini. Nah, inilah yang terjadi, ya. Dan itu mungkin boleh dilihat apakah itu pernah saya alami yang selama 7 tahun itu, dan terjadinya bukan lama, ya. Kadang-kadang nggak sampai sepersekian detik, ya, tiba-tiba kita dibawa pada situasi yang hati kita hening, pikiran masih jalan kemana-mana, pikiran masih gelisah, masih belum tenang, tapi hati sudah terarah kepada Tuhan. Nah, itu sudah, dan itu hanya sekejap, yang sebentar saja, dan kembali lagi kita disibukkan lagi untuk mengulangi nama Yesus seperti itu. Demikian juga yang keterpusatan, tiba hening seluruhannya, rasa kita tenang, damai, dan tidak ada pikiran yang timbul, perasaan yang tidak, ya, yang sudah hening semua, batin hening terarah hanya kepada Tuhan, tapi hanya sebentar. Nah, itu keluar lagi sadar, kita kembali mengucapkan nama Yesus. Nah, ini yang dinamakan kontemplasi permulaan, ya. Maka kalau yang tadi yang dikatakan 7 tahun masih belum dapat konsentrasi, banyak gangguan, nah itu dilihat kembali, gangguannya dari mana.